Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang mulia dan kekal, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20, ayat 29 sampai 34, yang berkata demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus memang penuh dengan belas kasihan. Apabila Allah kita mencurahkan belas kasihan-Nya, maka mujizat pasti terjadi dan perkara-perkara ajaib pasti dinyatakan. Tetapi adakah formula atau rumus yang bisa kita terapkan supaya belas kasihan Tuhan turun atas kita? Dalam pembacaan ayat hari ini, kita melihat belas kasihan Tuhan Yesus tercurah atas kedua orang buta. Apakah kita menemukan sebuah petunjuk di sini? Bagaimana belas kasihan Yesus tercurah atas kedua orang buta itu, sehingga mereka memperoleh kesembuhannya? Perhatikan, sebelum Yesus mencurahkan belas kasihan-Nya, ada aksi yang dilakukan oleh kedua orang buta, yaitu mereka berseru kepada Tuhan. Inilah langkah awal untuk menerima belas kasihan Tuhan, yaitu berseru. Pemazmur berkata, dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Tuhan telah membuka pintu lebar-lebar buat kita. Tidak ada lagi tembok pemisah atau penghalang yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tuhan juga tidak mempunyai sekretaris, di mana harus melalui berbagai birokrasi untuk menemuinya. Tuhan juga tidak mempunyai satpam dan anjing penjaga yang dapat membuat langkah kita menemuinya menjadi tersendat. Ketika kita berseru dan berdoa, Tuhan sendiri yang langsung mendengar dan menemui kita. Lalu langkah berikutnya adalah bertekun. Kedua orang buta itu sebenarnya dihardik oleh massa, karena mungkin mereka membuat kegaduhan karena teriakan-teriakan mereka.
tetapi mereka tidak kenal malu. Mereka terus saja berseru, karena inilah kesempatan itu. Mungkin inilah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk menerima kesembuhan. Mereka tidak menggubris teriakan-teriakan yang melemahkan iman mereka. Mereka juga tidak berhenti karena hardikan orang-orang yang menghalangi mereka menerima mujizat. Pokoknya mereka maju terus. Demikian pun halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan, seringkali ada saja suara dalam pikiran kita yang melemahkan iman kita. Kita perlu menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang membuat iman kita lemah. Berusahalah fokus kepada Tuhan, bukan kepada persoalan yang kita hadapi. Entahkah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lainnya. Sebab hal-hal ini akan melemahkan iman kita. Karena ketika kita khawatir, kita takut, hal ini dapat berubah menjadi suara-suara dalam hati kita yang dapat melemahkan iman kita dan juga dapat membuat celah untuk panah api iblis masuk dalam hidup kita. Untuk itu, fokuslah kepada Yesus. Hal ini pernah dialami oleh murid Yesus, yaitu Petrus. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22-33, di sana diceritakan, ketika Petrus berjalan di atas air, hendak menghampiri Yesus di tengah jalan, Petrus kehilangan fokus kepada Yesus, sehingga membuat dia kehilangan keseimbangan dan akhirnya tenggelam. Dari hal ini kita belajar pentingnya untuk fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada badai hidup, jangan dengarkan kata-kata orang yang akan menjatuhkan iman kita. Jangan dengarkan suara-suara negatif dari dalam diri kita yang membuat iman kita kandas. Tetapi fokuslah kepada Yesus, kepada firman Tuhan dan kepada Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku, dalam cerita Injil tentang kedua orang buta ini, apa yang terjadi berikutnya kita tahu. Bagaimana Yesus meresponi mereka. Ketika Tuhan meresponi seruan kita, maka sekejap saja mujizat dinyatakan. Ya, ketika Tuhan Yesus mencurahkan belas kasihan-Nya karena seruan dan ketekunan orang-orang buta ini, maka perkara ajaib dinyatakan. Mereka berdua dapat melihat kembali. Yang kita butuhkan saat ini adalah belas kasihan Tuhan. Berserulah kepadanya. Mungkin mujizat itu tidak langsung terjadi. Mungkin baru besok, lusa, minggu depan, tahun depan, atau kapan saja. Yang penting kita bertekuk lutut dan lihatlah perkara ajaib pasti terjadi. Mujizat sebenarnya ada di balik pintu, namun kita tidak menggunakan kunci firman Tuhan untuk mengambilnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa mujizat Tuhan adalah hasil dari belas kasihan-Nya yang dicurahkan atas hidup kita. Namun untuk mengalami belas kasihan itu, kita harus berseru kepada Tuhan dengan penuh iman, seperti yang dilakukan oleh kedua orang buta dalam kisah Injil Matius. Ketekunan dalam iman dan fokus kepada Yesus menjadi kunci untuk tetap kuat di tengah tantangan hidup. Kita diingatkan untuk tidak membiarkan suara-suara negatif, baik dari luar maupun dari dalam diri kita, melemahkan iman kita. Ketika kita terus berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya, pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab doa kita dan menunjukkan mujizat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal dan ajaib. Engkau Bapa yang mulia yang kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan
dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kuasa belas kasihan-Mu yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan kami tanpa ada halangan apapun. Ajarlah kami untuk terus bertekun dalam iman, meskipun keadaan di sekitar kami mungkin sulit dan banyak suara negatif yang mencoba melemahkan iman kami. Berikan kami kekuatan untuk fokus kepadamu, bukan kepada badai hidup yang kami alami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk terus hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, serta berikan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mengalami pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit yang mereka alami, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.